Halo semuanya, ini dengan Biro Investigasi. Kasus yang kan hari ini di Changwon. Changwon adalah kota pantai yang terletak di tenggara Korea Selatan. Populasi sekitar 1 juta penduduk. Kotanya tidak besar, tapi pemandangannya sangat indah. Cuacanya juga bagus, sangat cocok untuk ditinggali. Di distrik anggota Masan, kota Changwon, di sebuah bangunan perumahan tua, ada sepasang ibu dan anak perempuan. Ibunya Geum berusia 51 tahun pada saat kejadian. Putrinya Pak Soo-jung berusia 22 tahun pada saat kejadian. Ibu dan anak itu menyewa kamar tunggal kecil di gedung penyewaan. Manajer gedung berkata, setiap bulan Geum selalu membayar tagihan listrik tepat waktu. Tapi Agustus 2020, manajer tidak menunggu Geum. Pada awalnya manajer berpikir bahwa Geum mungkin pergi ke rumah kerabat. Tapi setelah ditunggu sekitar seminggu, Geum masih belum datang. Manajer pergi mencari Geum. Tapi setelah lama mengetuk, pintu tidak kunjung terbuka. Tidak lama kemudian, penghuni lain di gedung yang sama mulai mengeluh bahwa entah dari kamar mana ada bau busuk yang menyengat, seperti bau makanan busuk. Agustus dan September di Korea Selatan adalah musim hujan. Awalnya semua orang mengira karena suhu terlalu lembab, sehingga ada bau seperti itu. 5 September 2020, sebuah keluarga yang tinggal di sebelah kamar Geum menemukan banyak lalat di depan kamar Geum. Semua orang merasa ada sesuatu yang salah, sehingga langsung menelepon polisi. Personel polisi dan ambulan membuka paksa pintu kamar Geum, dan yang di hadapan mereka membuat mereka sangat terkejut. Di atas lantai kamar, 2 mayat berbaring berdampingan, sudah membusuk. Tidak lagi bisa dibedakan antara pria atau wanita. Setelah diuji, mayat adalah Geum dan putrinya Pak Soo-jung. Waktu kematian yang disimpulkan sekitar 20 hari yang lalu. Adegan di dalam rumah juga membuat semua orang sangat terkejut. Gagang pintu masuk dan gagang pintu toilet dalam ruangan terikat dengan tali, membuat pintu sulit dibuka dari luar. Polisi memotong tali melalui celah di pintu, baru bisa masuk ke dalam. Semua pintu dan jendela di rumah terkunci rapat. Tidak ada jejak diterobos masuk, yang juga artinya ini adalah ruangan rahasia. Hasil otopsi menunjukkan bahwa mayat ibu dan anak tidak terdeteksi obat atau bahan yang mematikan dari zat berbahaya. Juga tidak terdeteksi karbon monoksida. Bukan meninggal karena tercekik. Tidak ada bekas luka di leher. Organ dalam dan tulang tidak rusak. Diduga tidak ada orang lain yang melukai Geum dan putrinya. Juga tidak ada jejak bunuh diri. Agustus 2020 adalah wabah COVID-19. Periode terburuk. Polisi pernah menduga apakah mungkin Geum dan anaknya terinfeksi COVID-19 tanpa gejala. Baru meninggal, tapi tidak ada tanda-tanda infeksi pada paru-paru keduanya. Pada saat ini ada seseorang menyebutkan, apa mungkin keduanya mati kelaparan di kamar? Tapi di ruangan rahasia ini ada nasi dengan jumlah besar. Masih ada beberapa makanan lainnya dan kebutuhan sehari-hari. Analisis forensik juga pada dasarnya mengesampingkan kemungkinan kematian karena kelaparan. Karena kematian karena laparan akan terlihat fitur yang sangat jelas pada mayat, yaitu rusuk yang sangat menonjol. Tapi mayat keduanya tidak menunjukkan fitur tersebut, dan isi perut masih ada beberapa sisa makanan, menjelaskan telah makan sesuatu sebelum meninggal. Saat polisi mendobrak masuk,
menemukan sebuah kipas angin listrik menyala di dalam rumah. Agustus adalah musim panas di Korea. Cuaca yang sangat panas, bangunan yang begitu tua, sirkulasi udara yang sangat buruk. Pintu dan jendela terkunci. Seluruh ruangan seperti kapal uap panas. Bahkan dengan kipas angin listrik, angin yang berembus juga panas. Mungkinkah ibu dan anak itu kena hipertermia sehingga meninggal dunia? Tapi dugaan ini yang membuat orang tidak mengerti adalah mengapa lebih memilih kepanasan hingga tewas dan tidak ingin membuka jendela untuk sirkulasi udara? Pada akhirnya, dokter forensik hanya bisa memberi kesimpulan penyebab kematiannya tidak diketahui. Saat mengunjungi tetangga, polisi mengatakan kondisi ibu dan anak sebelum meninggal dengan pemahaman yang lebih geum biasanya menggunakan gerobak menjual nasi di pinggir jalan untuk mendapatkan sedikit biaya hidup. Jadi nasinya yang ditimbun di rumah juga seharusnya dijual oleh geum. Seorang penjaga warung di tepi jalan berkata, kepribadian geum yang khas, selalu enggan berurusan dengan orang. Bahkan tidak bersedia berbicara dengan orang. Tidak ada yang tahu status keluarga mereka. Tetangga pun tidak tahu. Geum tinggal dengan putrinya. Selalu berpikir dia tinggal sendirian. Masih tersembunyi banyak rahasia. Selama pemeriksaan di tempat, ada banyak lukisan tangan di dalam ruangan rahasia. Menarik perhatian polisi. Beberapa lukisannya sangat indah. Warna-warni. Lukisan masih diberi judul seperti Perjalanan Bahagia Anak dan Ibu, Kehidupan Anak dan Ibu, dan lain-lain. Masih ada beberapa lukisan dengan gaya sangat berbeda. Hanya garis-garis hitam dan putih sederhana, tanpa warna. Isi yang diekspresikan dalam lukisan juga ada semacam keanehan yang tidak terlukiskan, seperti kehamilan remaja, seluruh proses pembentukan janin dalam kandungan, sampai melahirkan. Saat menggambar tubuh manusia, organ dalam juga digambarkan di balik pakaian, seolah-olah terawang, karakter dengan senyum di wajah mereka. Tapi tidak terasa bahagia dan hangat. Apa sebenarnya arti lukisan-lukisan ini? Kebenaran dari kematian ibu dan anak, apakah mungkin tersembunyi dalam lukisan? Polisi menemukan Park Sejong adalah murid SMA. Menurut teman sekelas, Park Sejong mempunyai kepribadian periang, punya banyak teman, mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler, prestasi akademik yang luar biasa. Mahir dalam bahasa Jepang. Yang terpenting adalah sangat pandai dan suka menggambar. Dia mengikuti kursus pelatihan seni selama 6 tahun. Impiannya adalah menjadi seorang pelukis. Polisi menemukan guru seni yang mengajar Park Sejong selama 6 tahun. Guru sangat mengenal gaya melukis Park Sejong. Apakah guru bisa menafsirkan maksud dari lukisan? Polisi menunjukkan beberapa gambar kartun dan pemandangan yang ditemukan dalam kamar tertutup. Curiga bahwa karya yang dibuat Park Sejong di kelas seni dulu tetap bertahan sampai sekarang. Guru mengkonfirmasi kecurigaan polisi. Berkat gaya melukis Sejong selama sekolah, semua tentang orang dan pemandangan, setiap detail ditangani dengan sangat baik. Tapi saat polisi menunjukkan lukisan tangan hitam putih, guru jelas merasa sangat terkejut. Dilihat dari besar garis, gambar tangan hitam putih ini memang adalah tangan Su Jeong. Tapi gaya lukisan ini sangat berbeda dengan yang dulu. Lukisan setiap orang adalah penggambaran hati yang sebenarnya. Guru menduga periode antara setelah Seo Jeong lulus dan sebelum pembunuhan
pasti ada titik balik besar dalam hidupnya, menyebabkan psikologisnya mengalami perubahan yang sangat besar. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada Su Jeong? Setelah investigasi, polisi mengetahui saat Su Jeong masih sangat muda, Geum telah bercerai dari suami, lalu membesarkan putrinya sendiri. Dilaporkan oleh tetangga melakukan kekerasan pada putrinya. Geum sering lembur sampai malam, mengabaikan putrinya. Su Jeong saat SD tidak diberi kunci rumah oleh Geum. Jadi setelah pulang dari sekolah, dia selalu menunggu ibunya di depan pintu. Tunggu beberapa jam, bahkan beberapa belas jam. Suatu hari, paman tetangga yang cabul memiliki pikiran buruk. Berpura-pura berbaik hati untuk membiarkan Su Jeong masuk ke rumahnya dan menunggu ibunya pulang. Tapi dia malah melecehkan Su Jeong. Tahun ini dia masih berusia 10 tahun. Tidak lama kemudian Pak Su Jeong dikirim ke panti asuhan, menghabiskan lebih dari 8 tahun di panti asuhan. Panti asuhan membantu Su Jeong untuk belajar sampai tamat SMA. Dia juga masih dikirim ke kelas pelatihan seni untuk belajar. Selama di panti asuhan, dia juga mendapat banyak teman dekat. Bisa dikatakan, hari-hari di panti asuhan adalah sangat membahagiakan bagi Pak Su Jeong. Saat pertama kali masuk panti asuhan, dia telah didiagnosis mengalami gangguan ringan dan keterbelakangan intelektual yang sangat ringan. Tapi dalam beberapa tahun ditemani oleh staf panti asuhan dan teman-teman lainnya, Su Jeong tumbuh dewasa, gadis yang sehat dan aktif. Tapi kenapa dia kembali ke ibu kandungnya setelah itu? Menurut hukum panti asuhan Korea Selatan, anak-anak di panti setelah mencapai usia 18 tahun, secara hukum dianggap cukup umur. Panti asuhan tidak akan membayar biaya hidup mereka lagi atau menyediakan akomodasi untuk mereka. Pada saat ini, ibu kandung Pak Su Jeong datang ke panti asuhan, berkata ingin membawa Su Jeong pulang. Dengan demikian, dia hidup bersama ibu kandungnya lagi. Dan gaya lukisan Su Jeong mengalami perubahan pada saat ini. Psikolog berkata, anak-anak yang masa kecilnya diperlakukan dengan buruk, lukisan yang mereka lukis, garisnya sangat tidak teratur, isinya abstrak, bahkan penuh amarah. Tapi lukisan Su Jeong, garis yang jelas, dimulai saat bayi membentuk sel telur yang dibuahi di dalam tubuh manusia, berkembang menjadi embrio. Embrio tumbuh besar, bahkan organ dalam manusia. Ini semua mencerminkan psikologi pelukis yang sangat tidak wajar, gangguan kepribadian. Juga di ruangan rahasia, selain lukisan tangan hitam dan putih ini, tadi kita menyebutkan masih ada lukisan lain yang relatif indah, warna lebih cerah. Dan ini semua tentang ibu dan anak. Anehnya, guru Su Jeong di Akademi Seni Rupa dan teman-temannya berkata, dari garis fitur wajah karakter, beberapa lukisan ini seharusnya tidak digambar oleh Su Jeong. Polisi membandingkan tulisan tangan pada judul dan tulisan tangan dari beberapa dokumen lain di rumah, mengkonfirmasi beberapa lukisan ini sebenarnya adalah lukisan ibu Su Jeong. Dan dalam beberapa lukisan ini juga ada beberapa pesan tersembunyi. Ibu dan anak dalam lukisan pertama terlihat seumuran, mirip dalam penampilan. Jika tidak diberi judul anak dan ibu, mungkin akan berpikir itu adalah sepasang saudara perempuan. Kedua, ibu dan anak dalam lukisan itu berpakaian modis,
riasan yang indah. Tapi di kehidupan nyata, Gayum dan putrinya selalu memakai pakaian sederhana dan tidak berdandan. Selain itu, sebagian besar ibu dan anak dalam lukisan itu saling berhadapan, seolah-olah melihat ke cermin. Ini ungkapan ibu, mempunyai obsesi mendalam dalam putrinya. Dia menginginkan penguasaan dan kendali total atas putrinya, berharap untuk menjadi satu dengan putrinya. Staf panti asuhan dan para guru di Akademi Seni Rupa berkata bahwa Pak Sejong saat tinggal di panti asuhan, Gayum sudah berkali-kali diam-diam datang untuk melihat putrinya, menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun dia tidak pernah benar-benar melepaskan putrinya. Polisi menemukan keluarga Gayum. Menurut adik Gayum, tidak lama setelah Soo Jae-ung dikirim ke panti asuhan, Gayum didiagnosis mengalami depresi dan fobia, juga halusinasi dan halusinasi pendengaran yang parah. Dirawat di rumah sakit jiwa dalam waktu tertentu. Setelah keluar dari rumah sakit, juga terus minum obat dan fobia terhadap orang. Salah satu jenis fobia sosial. Pasien pasti akan menghindar untuk berhubungan dengan orang lain. Di hadapan orang asing akan mengalami kecemasan yang luar biasa. Polisi tidak menemukan telepon rumah di ruangan rahasia. Gayum tidak menggunakan ponsel selama hidupnya. Bisa dikatakan dia dengan sengaja memutus kontak dengan dunia luar. Adik laki-laki Gayum berkata, keluarga tidak tahu dirinya dalam beberapa tahun diam-diam membawa Soo Jae-ung pulang. Kalau tahu, pasti akan dilarang. Kesimpulannya, di ruangan rahasia tempat kejadian perkara, tertinggal 3 gaya lukisan. Pertama adalah karya sebelum Soo Jae-ung belajar di kelas seni. Kedua adalah sebelum kematiannya, lukisan tangan hitam putih. Yang ketiga adalah ibunya, potret berwarna. Setiap lukisan berbicara pada seniman, kondisi mentalnya saat itu. Tetangga berkata, setiap kali saat Gayum keluar, akan mengunci pintu dari luar, kemudian menempelkan selotip di pintu. Ini menunjukkan bahwa Gayum membatasi kebebasan putrinya. Ini juga alasan mengapa para tetangga tidak pernah melihat putrinya, Pak Soo Jae-ung. Di dalam ruangan rahasia, selain lukisan, masih ada beberapa kertas selebaran buatan tanganan Gayum. Kertas pamflet tertulis, sewa apartemen kelas atas, termasuk ukuran apartemen, fasilitas internal, biaya sewa, dan lain-lain. Mempunyai deskripsi rinci, tapi polisi mengetahui setelah penyelidikan, Gayum sama sekali tidak punya apartemen. Artinya sebelum kasus terjadi, dia mungkin sudah terperangkap dalam paranoid yang parah. Gayum mencintai putrinya dengan caranya sendiri, atau kendalikan putrinya. Ini juga menjelaskan mengapa saat polisi mendobrak pintu, terlihat pintu dan jendela terkunci dari dalam. Mungkin adalah ingin membuat sebuah ruangan pribadi hanya untuk dia dan putrinya. Setelah Soo Jae-ung dari panti asuhan kembali ke sisi ibu, hampir tidak pernah meninggalkan ruangan kecil beberapa meter persegi itu. Menurut panti asuhan, teman-teman Soo Jae-ung berkata, setelah kembali ke rumah ibu, dia pernah sekali menyelinap keluar, meminta pertolongan dari panti asuhan. Tapi pada saat itu, staf panti asuhan berkata, Soo Jae-ung sudah dewasa. Mereka tidak bisa memberikan bantuan apapun. Setiap hari tinggal di si ibu yang sakit jiwa. Entah apakah Soo Jae-ung menyadari kondisi mental ibu semakin buruk. Mungkin di bawah pengaruh ibu, kondisi psikolog Soo Jae-ung juga perlahan berubah. Pada kotak kardus di dalam ruangan, polisi menemukan
Potret ibu dan anak dengan setelan jas hitam. Tidak ada tulisan di atasnya. Pakaiannya juga tidak seindah dulu, memancarkan getaran yang menyedihkan. Seorang psikolog berkata, saat melukis gambar ini, mungkin Geom sudah tidak mempunyai perasaan apapun. Mungkin sudah berfirasat, bahkan sudah merencanakan kematiannya sendiri. Lukisan ini seperti catatan bunuh diri. Tapi dibandingkan dengan ibunya, di lukisan terakhir Su Jeong masih mengungkapkan jejak harapan untuk hidup. Lukisan Su Jeong yang berada di atas ruangan rahasia menggambarkan kehidupan yang bahagia. Dari lahir hingga dewasa, bertemu dengan orang yang dicintai, memulai sebuah keluarga, menikah, dan tetap bersama sampai tua. Bisa dikatakan Su Jeong juga berharap untuk bisa hidup seperti orang biasa, bisa membentuk keluarga sendiri yang penuh kasih. Adegan terakhir lukisan itu, pasangan tua yang bahagia. Lukisan di atas kursi yang mengingatkan masa lalu. Kehidupan Su Jeong dalam angan-angan tidak akan pernah mati, meski entah apa yang terjadi pada ibu dan anak ini sebelum kematiannya. Tapi dilihat dari perubahan gaya melukis Si Jeong, gangguan jiwa ibunya juga membawa pengaruh buruk baginya. Mungkin adalah benar bahwa Geum menyayangi putrinya, hanya saja caranya yang salah. Baiklah, hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tekan like ya. Dadah.